Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pembahasan kita kali ini yaitu tentang betapa pentingnya tentang terbukanya mata hati atau mata batin. Nah, kadang di sini tentang terbukanya mata hati atau mata batin, kadang-kadang orang ini khawatir, takut nanti akan terjadi apa-apa bila terbukanya mata batin. Sebenarnya semua itu adalah ketakutan atau kegamangan atau kegelisahan yang kurang mendasar dengan alasan-alasan tertentu. Bagi mereka yang belum terbuka mata batin atau mata hati, itu ada beberapa ciri yang bisa kita pahami nanti, karena di dalam surat Al-Isra ayat 72 dinyatakan bagi siapa yang di dunia buta mata hatinya, maka di akhirat kelak nanti akan jauh dari jalan kebenaran. Ciri-ciri atau orang yang belum terbuka mata hati atau mata batinnya atau mata kolbunya itu biasanya itu memandang dunia ini adalah segalanya. Contoh misalnya tentang pendidikan atau kepandaian otak. Karena kepandaian atau ketajaman ini ada dua, yaitu tentang ketajaman atau kepandaian otak atau ketajaman atau kepandaian hati atau ketajaman hati. Nah, di sini bagi mereka-mereka mungkin yang belum terbuka mata hati atau mata batinnya itu cenderung memandang dunia ini adalah segalanya. Contohnya bagi mereka yang berpendidikan tinggi, misalnya S1, S2, S3 atau macam-macam lah. Nah, itu biasanya mereka-mereka ini berpegang teguh tentang itu semua. Jadi tanpa sadar mereka itu memandang meremehkan atau memandang rendah bagi mereka-mereka yang pendidikannya itu di bawah mereka, apalagi yang sudah punya gelar yang macam-macam atau punya posisi yang bagus di instansi atau di mana saja. Jadi itu yang mereka pegang kuat-kuat. Itu tentang urusan tentang akal. Jadi mereka-mereka ini akan merasa terganggu atau mungkin juga bisa dikatakan tersinggung bila sebagian di antara mereka ini yang berani menyangkal atau mematahkan tentang teori-teori yang mereka miliki.
Jadi biasanya mereka itu cenderung meremehkan orang lain. Ya emang gimana ya, karena memang belum terbuka mata batinnya tentang siapa yang memberi kepintaran, ilmu, atau pendidikan kepada mereka itu. Biasanya mereka-mereka ini gampang tersinggung karena dia merasa ada yang mengalahkan tentang teori-teori mereka. Kemudian pada saat muda memang itu tidak terasa, nyaman-nyaman saja semua tentang ilmu yang dia pegang itu. Tapi itu nanti akan terasa dengan mata batin yang belum terbuka atau mata hati yang belum terbuka. Bila mereka-mereka itu nanti menjelang usia senja, itu nanti akan terasa. Satu, sudah tidak jadi orang-orang yang biasa mendampingi atau mendengarkan tentang omongan-omongan dia, memperhatikan, mengamini. Itu kalau sudah semua itu sudah mulai pudar, itu baru terasa. Dan dia akhirnya yang terjadi apa? Hanya gelisah karena sindrom. Kita memandang akhirnya betapa pentingnya terbukanya mata batin atau mata hati. Kemudian ciri-ciri yang kedua yang masih tertutup mata batinnya itu yaitu dalam usia yang senja, mereka ini akan gelisah, sibuk mengatur tentang dunia, tentang bagaimana saya harus mengamankan harta saya, bagaimana tentang pendidikan anak saya. Akhirnya hanya sebatas itu yang dia pikirkan, yang dia ketahui. Tidak tenang akhirnya. Bagi mereka-mereka yang sudah mapan ekonomi, dia itu akan sibuk dengan bagaimana merawat tentang kesehatannya. Jadi untuk urusan kesehatan aja dia tuh sibuknya setengah mati. Bagaimana harus kontrol setiap bulan, sekian tahun, check up dengan biaya yang mahal. Karena mereka khawatir dengan itu semua. Akhirnya hidupnya ini kurang tenang, kurang bahagia pada saat menghadapi usia senja. Nah, untuk itu kita akan menoleh tentang terbukanya mata batin atau mata hati. Karena apa? Itu adalah modal kita untuk hidup di akhirat kelak. Jadi hidup itu ada dua, hidup di dunia dan di akhirat. Hidup di dunia yaitu modalnya itu dengan panca indera kita ini, yaitu tentang mata dohir ini. Mata dohir ini dan lainnya ini adalah termasuk kuping, hidung, mulut, otak. Itu adalah untuk bagaimana kita ini bisa menikmati hidup di dunia. Tapi untuk kelak hidup di akhirat itu kita ini
harus belajar tentang terbukanya mata batin, karena itu adalah modal kita agar kita nanti bisa menuju kepada Tuhan. Itu kita ini tahu jalannya yang terang, agar kita ini tidak tersesat jalan. Nah, untuk itu harus terbuka yang namanya mata batin atau mata hati. Karena itu adalah modal kita nanti. Modal kita nanti hidup di sana itu ya itu. Kalau modal hidup di dunia ya dengan mata dohir ini. Kalau hidup di sana nanti ya harus dengan mata batin. Hanya itu. Itu adalah modal kita agar kita tidak tersesat jalan. Nah, untuk terbukanya mata batin itu ada tiga cara, yaitu dengan cara alami atau tradisional. Yang kedua yaitu cara manual, yang biasanya dilakukan orang-orang itu. Dan yang ketiga itu adalah dengan cara digital. Untuk semua ini jangan merasa khawatir, takut nanti terjadi apa-apa setelah terbukanya mata hati atau mata batin, nanti melihat ini, melihat itu. Tidak, gak usah khawatir, tidak akan terjadi apa-apa. Nanti kita bisa pelajari sendiri tanpa melakukan puasa, tanpa melakukan tirakat. Caranya hanya apa? Dengan ikhlas, sabar, dan pasrah. Hanya itu saja yang kita butuhkan. Kita enggak butuh persyaratan yang macam-macam. Kalau sudah semua itu kita pelajari pelan-pelan, percayalah, nanti jenengan semua nanti akan menghadapi usia-usia senja atau masa-masa tua, atau bagi mereka yang sudah siap pensiun, itu akan penuh dengan kebahagiaan. Karena apa? Kedua-duanya ini sudah siap, tinggal kita ini menjalani. Jadi kita ini siap dipanggil sewaktu-waktu. Karena dalam Al-Quran disebutkan, hisablah dirimu sebelum datangnya hisab yang sesungguhnya. Nah, itu pentingnya itu di situ. Kalau untuk melihat itu semua untuk sementara, bisa sama lihat sendiri. Coba sampean